Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Putri Misdali Vaning Tias dengan NIM D03217006 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya semester 6. Oke, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran. Jadi, judul dari video ini adalah Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini telah banyak mengubah hidup manusia menjadi lebih mudah karena kecanggihannya dan daya kerjanya yang efektif dan efisien. Keberadaan teknologi informasi ini awalnya hanya digunakan kalangan tertentu saja, namun sekarang hampir seluruh lapisan masyarakat sudah menggunakannya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Memanfaatkan kecanggihan serta kepraktisan teknologi informasi dalam instansi pemerintah digunakan untuk mengelola semua jenis data, memberikan informasi, dan juga fasilitas kemudahan, misalnya pelayanan publik melalui situs pemerintah secara online. Manfaat yang bisa diambil dari instansi pemerintah itu juga berlaku dengan instansi swasta. Nah, dari kemajuan teknologi ini tentunya mempunyai dampak positif dan juga negatifnya. Dampak positifnya yaitu mudahnya memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun, kemudian meningkatkan perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan serta bisa dimanfaatkan juga sebagai media pembelajaran. Sedangkan dampak negatifnya yaitu membuka ruang terjadinya perdagangan gelap, penipuan dan pemalsuan, serta merusak moral bangsa melalui situs-situs tertentu. Melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi di internet, maka pemerintah Indonesia melakukan proses pertimbangan pada tanggal 21 April 2008. Maka dibuatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan Undang-Undang ITE. Di dalam pasal 3 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan juga kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Di dalam pasal 4 Undang-Undang ITE juga disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Cakupan materi Undang-Undang ITE secara umum antara lain berisi informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi. Salah satu alasan pembuatan Undang-Undang ITE adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan peradaban yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Kemunculan Undang-Undang ITE membuat beberapa perubahan yang signifikan, khususnya dalam dunia telekomunikasi, seperti yang pertama, telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, melainkan sudah berkembang pada TI. Yang ketiga, perkembangan teknologi telekomunikasi dituntut untuk mengikuti norma dan kebijakan yang ada di Indonesia.
Setelah adanya Undang-Undang ITE yang diterapkan di Indonesia, pasti masyarakat atau netizen merasakan manfaat dan juga pengaruh dari undang-undang tersebut. Seperti keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai manfaat IT bagi masyarakat, yaitu yang pertama, untuk melindungi masyarakat atau pengguna jasa memanfaatkan teknologi informasi, yang kedua, sebagai salah satu bentuk usaha mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, yang ketiga, untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik, dan yang keempat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tidak hanya manfaat yang dirasakan masyarakat, tetapi juga pengaruh dari Undang-Undang ITE tersebut yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik, Undang-Undang ITE mempunyai pengaruh positif bagi Indonesia. Misal yang pertama, memberikan peluang bagi bisnis baru untuk para wira swastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis, jika dilihat dari segi ekonomi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. Kemudian yang kedua, undang-undang ini juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Itu tadi pemaparan saya tentang Undang-Undang ITE. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.